Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Imratul Mufidah dengan NIM 210309639 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Wali Songo Semarang. Kali ini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Nur Hikmah, dengan pertanyaan yaitu, apakah ada strategi konkret dalam manajemen pendidikan Islam untuk mengintegrasikan ajaran Pancasila dalam kurikulum dan kegiatan pendidikan? Nah, terdapat beberapa strategi konkret dalam manajemen pendidikan Islam untuk mengintegrasikan ajaran Pancasila dalam kurikulum dan kegiatan pendidikan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kepala madrasah dapat menggunakan strategi formulasi, implementasi, dan evaluasi untuk merealisasikan profil pelajar Pancasila di madrasah. Selain itu, enkulturasi nilai Pancasila di madrasah juga perlu ditanamkan sejak dini secara optimal melalui manajemen pendidikan. Selain itu juga, sebuah penelitian lain menyoroti tentang manajemen strategi karena Selain itu, sebuah penelitian lain menyoroti tentang manajemen strategi gerakan sekolah menyenangkan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan demikian, integrasi ajaran Pancasila dalam kurikulum dan kegiatan pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai strategi manajemen pendidikan Islam. Integrasi ajaran Pancasila dalam kurikulum dan kegiatan pendidikan Islam dapat menjadi suatu tantangan. Tetapi hal ini dapat diatasi dengan strategi konkret. Berikut beberapa strategi yang dapat diimplementasikan dalam manajemen pendidikan Islam untuk mengintegrasikan ajaran Pancasila. Yang pertama, yaitu penyusunan kurikulum terpadu. Meliputi bagaimana kita mengembangkan kurikulum yang mencakup nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip ajaran Islam secara terpadu. Kemudian yang kedua yaitu bisa dengan menentukan mata pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menjadi wadah untuk memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Jadi di sini peserta didik ketika di dalam pembelajaran kita juga dapat menggabungkan antara nilai-nilai Pancasila bersama dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kemudian yang kedua yaitu melibatkan pihak-pihak yang terkait, seperti melibatkan guru, orang tua, dan komunitas dalam proses pengembangan kurikulum dan perencanaan kegiatan pendidikan. Kegiatan lain misal yaitu seperti mengadakan seminar atau workshop untuk membahas integrasi ajaran Pancasila dalam konteks pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga yaitu bisa juga dengan pengembangan materi pembelajaran. Guru itu bisa juga dengan membuat materi pembelajaran yang menyoroti kesamaan nilai-nilai Pancasila dengan ajaran Islam. Yang kedua yaitu kemudian juga bisa dengan menyusun contoh-contoh kasus atau studi kasus yang memperlihatkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Kemudian yang nomor 4 yaitu bisa dengan pendidikan karakter. Fokus pada pembentukan karakter peserta didik ini dengan merumuskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasarnya. Kemudian melibatkan peserta didik dalam kegiatan-kegiatan yang memperkuat karakter dan sikap positif sesuai dengan ajaran Islam dan Pancasila, sehingga nantinya peserta didik itu bisa mendapatkan pendidikan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan ajaran Islam. Kemudian yang kelima yaitu penggunaan metode pembelajaran inovatif, seperti dengan menerapkan metode pembelajaran yang aktif dan berbasis masalah untuk memotivasi peserta didik memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Kemudian bisa juga dengan menggunakan teknologi pendidikan untuk menyajikan informasi dan materi pembelajaran dengan cara yang menarik dan interaktif.
Seperti halnya ketika pembelajaran yang inovatif itu, guru itu tidak berpacu pada LKPD ataupun modul. Bisa juga dengan penayangan video-video yang menanamkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang keenam yaitu evaluasi dan monitoring, yaitu bisa dengan menyusun sistem evaluasi yang mencakup aspek integrasi ajaran Pancasila, yang kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan implementasi dan efektivitas integrasi tersebut. Guru itu ketika evaluasi ataupun penilaiannya ini seperti halnya ketika guru itu melakukan penilaian ataupun evaluasi terhadap peserta didik ini dengan menyeimbangkan antara aspek integrasi ajaran Pancasila dengan ajaran Islam. Kemudian yang terakhir yaitu bisa juga dengan kerjasama dengan lembaga pendidikan lain, seperti dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan non-Islam untuk saling belajar dan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Kemudian mengadakan kegiatan lintas agama atau lintas budaya untuk memperkuat toleransi dan saling pengertian antar umat beragama. Jadinya kita sebagai guru madrasah ibtidaiyah nantinya itu tidak boleh berfokus pada agama kita saja, namun kita juga bisa dengan melakukan kunjungan ataupun bekerja sama dengan lembaga pendidikan non-Islam seperti lembaga pendidikannya Kristen, Katolik, dan agama lainnya. Kemudian dengan penerapan strategi-strategi ini, pendidikan Islam itu dapat berhasil mengintegrasikan antara ajaran Islam dengan ajarannya Pancasila dalam kegiatan pendidikan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.